Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alifa Nurfauzia Hidayat, mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, serta mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif tahun 2024. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis framing. Dari yang pertama, apa itu analisis framing? Nah, analisis framing merupakan analisis yang memusatkan perhatian pada bagaimana media mengemas dan membingkai berita. Jadi, framing merupakan cara media dalam menyajikan suatu peristiwa. Dengan memilih kata-kata, gambar, dan video tertentu, media dapat menentukan fokus dan sudut pandang berita. Hal ini dapat mempengaruhi bagaimana audiens memahami dan menginterpretasikan peristiwa tersebut. Framing dapat mempengaruhi pemahaman dan interpretasi audiens terhadap sebuah peristiwa. Pada dasarnya, analisis framing digunakan untuk melihat cara bercerita atau storytelling media atas peristiwa. Bagaimana peristiwa tersebut dimaknai, bagaimana fakta itu ditulis atau disampaikan. Analisis framing dapat digunakan untuk melihat siapa mengendalikan siapa dalam sebuah struktur kekuasaan, pihak mana yang dirugikan atau diuntungkan, tindakan politik mana yang dianggap konstitusional dan inkonstitusional, dan kebijakan mana yang harus didukung atau tidak didukung, dan seterusnya. Selanjutnya adalah pengertian framing menurut para ahli. Ada dua ahli di sini, yaitu menurut Robert, framing merupakan proses seleksi dari berbagai aspek realitas sehingga bagian tertentu dari peristiwa itu lebih menonjol dibandingkan aspek lain. Ia juga menyertakan penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas, sehingga sisi tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada sisi yang lainnya. Jadi, menurut Robert, framing melibatkan pemilihan bagian tertentu peristiwa yang lebih menonjol dibandingkan aspek lainnya. Ini berarti bahwa dalam setiap peristiwa atau informasi, ada bagian yang disorot dan ada juga yang diabaikan. Robert juga menekankan pentingnya penempatan informasi dalam konteks yang khas. Konteks ini berarti bagaimana informasi disusun sehingga sisi tertentu mendapatkan perhatian lebih besar daripada yang lainnya. Selanjutnya, menurut tokoh yang kedua yaitu William. Menurut William, framing merupakan cara bercerita atau gugusan ide-ide yang terorganisir sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek suatu wacana. Cara bercerita itu terbentuk dalam suatu kemasan atau package. Menurut William, framing adalah cara bercerita atau gugusan ide-ide yang terorganisir. Jadi, ide-ide ini terstruktur sedemikian rupa untuk menghadirkan konstruksi makna dari peristiwa yang berkaitan dengan objek suatu wacana. Ini berarti framing adalah tentang bagaimana cerita disusun untuk memberi makna tertentu pada peristiwa. Nah, jadi dari dua pengertian framing menurut ahli tersebut dapat diketahui bahwa Robert menekankan pada seleksi dan penempatan informasi, sedangkan William menekankan pada cara bercerita dan pengemasan ide. Lalu, selanjutnya, ada konsep dasar analisis framing. Jadi, analisis framing merupakan salah satu metode analisis teks yang berada pada kategori paradigma konstruktivistik. Paradigma yang memandang realitas kehidupan sosial bukanlah realitas yang natural namun dikonstruksi. Jadi, paradigma konstruktivistik itu memandang bahwa realitas kehidupan sosial itu dibangun. Selanjutnya, ada contoh framing. Nah, mari kita lihat dari contoh berikut ini. Nah, pada sebelah kiri merupakan contoh dari positive framing, sedangkan bagian kanan merupakan negative framing.
Padahal sebenarnya apabila kita cermati isi pesannya itu sama. Nah, nih, ada 500 warga Makassar terjangkit virus Ebola. Pengobatan A berpeluang selamatkan 200 jiwa, dan yang negatif framing berisi pengobatan A berpeluang membunuh 300 jiwa. Begitu. Jadi, framing pada dasarnya bertujuan menonjolkan beberapa aspek dan menghilangkan sebagian yang lainnya. Oke, terima kasih. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.